Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke, kali ini kita ada project pengecatan motor CB. Untuk basicnya ini basic tiger. Ini punya temen baru selesai dibangun, cuma ini belum selesai 100% karena masih banyak part-part yang kurang. Tapi ownernya ataupun yang punya pengennya di repaint apa yang perlu di repaint terlebih dahulu. Oke, untuk langkah yang pertama kita bongkar bagian yang akan kita repaint, dan setelah selesai kita bongkar kemudian lanjut untuk proses yang berikutnya, yaitu proses pengamplasan. Untuk proses pengamplasan media plat ataupun media besi seperti tangki seperti ini, banyak cara ataupun banyak metode ya teman-teman. Bisa diamplas dengan cara manual, bisa juga menggunakan gerinda ataupun bor juga bisa. Di sini saya menggunakan gerinda ya teman-teman, yang ujungnya saya pasang menggunakan pad amplas, atau menggunakan yang seperti brus kawat juga bisa, yang bentuknya bulat. Untuk fungsinya sama saja ya teman-teman, sama-sama bisa untuk membersihkan bekas-bekas karat seperti ini, ataupun untuk membersihkan bekas cat lamanya. Setelah selesai kemudian dicuci, dan di proses ini sambil kita amplas lagi, karena di bagian pinggir-pinggirnya tentu tidak terjangkau jika proses pengamplasannya menggunakan gerinda. Oke, lanjut untuk proses yang berikutnya, yaitu proses cat dasar atau cat epoksi. Sebelum disemprotkan cat dasar atau cat epoksi, di sini kita aplikasikan degreaser ataupun silicone remover yang tujuannya untuk menghilangkan ataupun membersihkan jika medianya ini terkontaminasi adanya debu, bekas minyak ataupun bekas oli. Setelah selesai kita aplikasikan degreaser ataupun silicone remover, kemudian kita diamkan sejenak supaya cairannya ini mengering. Setelah itu baru lanjut kita semprotkan cat dasar atau cat epoksinya. Untuk cat dasar atau cat epoksinya, di sini saya menggunakan epoksi PU Primer Surfacer produk dari Nikon. Untuk kelebihannya, cat epoksi ini selain cepat kering, cat epoksi ini daya rekatnya cukup bagus dan hasilnya juga sangat keras. Setelah proses penyemprotan cat epoksi ini sudah selesai, kemudian lanjut dikeringkan. Untuk lama pengeringan, sebenarnya cat epoksi ini beberapa jam saja sudah kering, tapi di sini saya diamkan sampai 1 harian. Setelah itu baru lanjut kita lakukan proses pendempulan. Karena pada permukaan medianya ini tidak rata ataupun tidak halus, jadi di tahap ini kita memerlukan proses pendempulan. Dan hasilnya seperti ini setelah selesai kita lakukan proses pendempulan, dan juga sudah selesai kita lakukan proses pengamplasannya. Dan jika dipastikan media ataupun tangkinya ini sudah rata ataupun sudah halus, kemudian untuk yang selanjutnya di sini kita tindih lagi menggunakan cat epoksi. Untuk proses cat epoksi di tahap ini seharusnya menggunakan cat epoksi filler ya teman-teman, karena cat epoksi filler bisa menutupi jika terdapat lubang-lubang jarum pada permukaan dempulannya. Tetapi karena saat melakukan proses pendempulan, pengamplasannya ada yang sampai kandas mengenai permukaan platnya. Jadi untuk cat epoksinya di sini saya tetap menggunakan cat epoksi primer, karena cat epoksi primer lebih kuat merekat pada permukaan plat ataupun permukaan besi dibandingkan dengan cat epoksi filler. Selain itu, untuk cat epoksi primer sudah ada anti karatnya sehingga dapat mencegah timbulnya karat pada media plat ataupun media besi. Setelah proses penyemprotan cat epoksinya ini sudah selesai, kemudian lanjut dikeringkan. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, untuk proses yang berikutnya yaitu kita lakukan proses pengamplasan. Kenapa harus kita lakukan proses pengamplasan? Fungsi dan tujuan proses pengamplasan ini yaitu supaya base coat ataupun cat inti yang akan kita semprotkan nanti bisa merekat dengan maksimal.
Selain itu juga untuk menghaluskan permukaan cat epoksinya jika ngulit jeruk ataupun jika terdapat bintik-bintik. Setelah proses pengamplasannya ini sudah selesai, kemudian dicuci dan dikeringkan, kemudian lanjut di proses yang berikutnya. Untuk proses yang berikutnya, di sini tinggal kita semprotkan warna intinya. Untuk warna intinya di sini akan kita semprot warna merah candy tone. Untuk proses pengecatan warna merah candy tone, sebelum disemprotkan warna merah candy tone-nya, di sini kita beri dasaran terlebih dahulu. Untuk dasarannya kita menggunakan warna silver metallic. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and Setelah proses penyemprotan warna silver metallicnya ini sudah selesai, berikutnya kita diamkan kira-kira sekitar 20-30 menitan. Setelah itu baru lanjut kita semprotkan warna inti ataupun warna merah candy tone-nya. you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Jika proses penyemprotan ataupun pengecatan warna merah candy tone-nya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan. Untuk lama pengeringan, di sini saya diamkan sampai catnya ini benar-benar kering keras ya teman-teman. Sampai catnya ini jika kita pencet menggunakan kuku sudah tidak berbekas. Kemudian untuk yang selanjutnya tinggal kita buat motifnya. For the things you know you'll love. Do what you think is right. And see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Oke, jika sudah selesai kita buat motifnya, kemudian lanjut kita lakukan proses pengakliran. Untuk proses pengakliran kali ini akan kita buat sistem flow coat ataupun 2 tahap, 2 kali proses pengakliran. Yang pertama yang sering disebut dengan clear dasar, yang mana fungsi dari clear dasar ini untuk menghaluskan ataupun meratakan motif grafisnya. Selain itu juga untuk menghaluskan pori-pori ataupun permukaan base coat ataupun cat intinya. Untuk clear dasarnya bisa menggunakan clear NC, tetapi saya tidak pernah menggunakan yang NC ya teman-teman. Saya tetap menggunakan yang PU, tetapi untuk yang PU biasanya saya pilih yang harganya sangat terjangkau. Di sini yang paling sering saya menggunakan yang Dana Gloss, yang tipe flash clear. Kemudian untuk finishingnya nanti saya menggunakan Nikon 2100. Oke. Di sini kita semprotkan clear dasarnya terlebih dahulu menggunakan clear coat Dana Gloss yang tipe flash clear tadi. Untuk perbandingan clear coatnya ini saya buat perbandingan 4:1:1, clear coat 4, hardener 1, dan untuk thinnernya 1. Misalkan untuk clearnya 4 gelas, hardenernya 1 gelas, dan untuk thinnernya 1 gelas. Untuk proses pengakliran dasar ini cukup kita semprotkan sebanyak 2 lapis saja ya teman-teman. Tetapi di bagian motifnya ini kita buat 3 lapis, yang tujuannya supaya nanti saat kita lakukan proses pengamplasan tidak kandas ataupun tidak botak. Setelah selesai kita lakukan proses penyemprotan clear dasarnya ini, kemudian kita keringkan. Untuk proses pengeringan tidak perlu dijemur di bawah terik matahari langsung ya teman-teman. Cukup diangin-anginkan selama 1 hari ataupun 1 malam. Setelah itu baru boleh dijemur di bawah terik matahari.
Dan jika clear dasarnya ini dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian lanjut kita lakukan proses pengamplasan. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah clear coatnya ini sudah kering, untuk mengetahui clear coatnya ini sudah kering atau belum, bisa dipencet menggunakan kuku. Jika sudah tidak berbekas berarti clear coatnya ini sudah kering dan siap untuk dilakukan proses pengamplasan. Untuk proses pengamplasan di tahap ini bisa menggunakan amplas ukuran 800 ataupun amplas ukuran 1000. Untuk proses pengamplasannya ini harus hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu ditekan, karena kalau terlalu ditekan takutnya nanti sampai kandas ataupun sampai botak, dan jika itu terjadi nanti akan menambah pekerjaan kita. Otomatis kita harus membenahi terlebih dahulu bagian yang botak tadi, dan membenahi cat yang botak ini sangat rumit ya teman-teman dibandingkan ngecat dari awal. Karena proses membenahi cat yang botak itu resikonya jika tidak keriting juga belang, apalagi catnya jenisnya candy tone seperti ini. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita lakukan proses pengamplasannya, kemudian untuk yang selanjutnya tinggal kita lakukan proses finishingnya. Untuk proses finishingnya di sini saya menggunakan clear coat Nikon yang tipe HS 2100. Untuk perbandingan clear coatnya ini 2:1, clear coat 2 dan hardenernya 1. Untuk menakar clear coatnya, jika teman-teman memiliki gelas ukur bisa menggunakan gelas ukur, tetapi jika tidak punya teman-teman bisa menggunakan gelas plastik seperti ini yang sudah dibuat tanda, kemudian clear coatnya kita tuangkan, dipaskan pada tandanya. Dan jika perbandingannya 2:1, jadi untuk clear coatnya ini kita tuang 2 kali ya teman-teman. Setelah clear coatnya ini sudah kita takar 2, kemudian yang berikutnya tinggal kita takar untuk hardenernya. Untuk hardenernya cukup 1 karena perbandingannya 2:1. Setelah clear coat kita takar 2 dan hardenernya 1, kemudian untuk thinner ataupun pengencer kita tambahkan kira-kira sekitar 15%. Jika clear coatnya ini nilainya 100 liter, jadi untuk thinnernya sekitar 15 liter. Kira-kiranya seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah selesai diaplikasikan kemudian kita aduk supaya ketiga bahan tersebut tercampur sampai merata. Setelah itu baru lanjut kita semprotkan pada medianya. I'll keep dreaming on. Time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone. I wanna be great. I'm gonna be someone. It's never too late. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran menggunakan clear coat HS 2100 produk dari Nikon. Dan ini masih keadaan basah ya teman-teman. Hasilnya seperti ini.
Dan ini hasil pengekliran menggunakan clear coat HS 2100. Setelah kita diamkan sekitar 5 harian ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Untuk hasil glowingnya teman-teman bisa nilai sendiri. Hasilnya seperti ini setelah 5 harian. Meskipun clear coat ini harganya terbilang ekonomis, tapi untuk hasilnya tetap bisa klimis. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.